Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Selamat siang. Waalaikumsalam. Yang Bu. Gimana kabarnya anak-anak? Yes, luar Alhamdulillah biasa baik, Bu, Bu. sehat. Alhamdulillah sehat, Bu. Ya, udah baca belum materi yang Ibu share di Google Classroom kemarin? Sudah, Bu. Sudah Sudah, semua. Bu. Oke, Ibu absen dulu ya. Anelia, Hadir, Bu. Deborah, Hadir, Bu. Husnul, Hadir, Bu. Fatmawati. Izin, Bu, sakit. Bu. Ya udah. Sekarang kita bakalan lanjut materi yang kemarin ya. Masih lanjut dengan materi yang kemarin tentang norma dan keadilan. Next. Norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat warga masyarakat. Ketentuan tersebut digunakan sebagai panduan dan kendali dalam berperilaku. Selain itu, norma berarti ukuran atau kaidah yang dipakai sebagai tolak ukur dalam menilai atau membandingkan sesuatu. Saudari Kusnul, bisa jelaskan apa itu norma? Kusnul, Sebentar, Bu. jelaskan pengertian norma, Fer. Ya, pengertian norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat warga masyarakat. Ketentuan tersebut digunakan sebagai panduan dan kendali dalam berperilaku. Selain itu, norma berarti ukuran atau kaidah yang dipakai sebagai tolak ukur dalam menilai atau membandingkan sesuatu. Saudari Deborah. Deborah, apa itu norma? Menurut saya, Bu, norma itu adalah sebuah aturan atau ketentuan yang harus dijalankan, Bu. Anel? Saudari Anel bisa jelaskan pengertian norma? Oh iya, menurut saya norma itu aturan yang mengikat masyarakat. Gitu, Bu. Baik, terima kasih. Bagus semua ya penjelasannya. Oke, next. Norma terdiri dari 4 macam. Ada norma kesusilaan, norma kesopanan, norma agama, dan norma hukum. Next. Saudari Yanel, jelaskan norma kesusilaan. Norma kesusilaan adalah sebuah peraturan hidup yang mana berkenaan dengan bisikan kalbu dan suara hati nurani manusia, gitu, Bu. Contohnya kayak misalnya seorang yang memiliki hati nurani tidak mungkin mengambil dompet seorang yang jatuh atau tertinggal di tempat umum. Terus juga contohnya lagi seorang siswa yang mengikuti suara hati nurani tidak mungkin menyontek ketika ulangan karena tahu nyontek itu perbuatan yang salah, gitu, Bu. Terima kasih, Anel. Next. Yang kedua ada norma kesopanan. Norma kesopanan adalah norma yang berhubungan dengan pergaulan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Norma kesopanan bersumber dari tata kehidupan atau budaya yang berupa kebiasaan-kebiasaan masyarakat dalam mengatur kehidupan kelompoknya. Norma kesopanan adalah dalam masyarakat memuat aturan tentang pergaulan masyarakat, antara lain terlihat dalam tata cara berpakaian, tata cara berbicara, tata cara berperilaku terhadap orang lain, tata cara bertamu ke rumah orang lain, tata cara menyapa orang lain, dan tata cara makan. Sanksi terhadap pelanggaran norma kesopanan dapat berupa pengucilan, tidak disenangi, atau dicemoohkan oleh masyarakat. Next. Saudari Kusnul, tolong jelaskan apa itu norma agama. Kusnul Vera. Maaf, Bu. Oke, saya akan jelaskan. Norma agama adalah sekumpulan kaidah atau peraturan hidup manusia yang sumbernya dari wahyu Tuhan. Penganut agama meyakini bahwa ada yang diatur dalam norma disebarkan kepada seluruh umat manusia di dunia.
agama dalam pelaksanaannya tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga mengatur bagaimana hubungan manusia dengan makhluk ciptaan Tuhan yang lainnya. Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan dilengkapi dengan akal dan pikiran. Dengan akal tersebut, manusia diberi tanggung jawab oleh Tuhan untuk tidak hanya memanfaatkan alam, tetapi juga harus memelihara dan melestarikannya. Contoh norma agama itu misalnya kita berdoa dulu sebelum makan atau beribadah ya. Next. Baik, Bu. Terima kasih, Vera. Sama-sama, Saudari Bu. Deborah, tolong jelaskan norma hukum. Baik, Bu. Jadi norma hukum itu adalah sebuah peraturan mengenai tingkah laku manusia, Bu, dalam pergaulan masyarakat dan dibuat oleh badan-badan resmi negara serta bersifat memaksa, sehingga pemerintah dan larangan dalam norma hukum harus ditaati oleh masyarakat. Nah, oleh karena itu dalam kehidupan sehari-hari aparat penegak hukum itu seperti polisi, jaksa, dan hakim dapat memaksa seseorang untuk menaati hukum dan memberikan sanksi bagi pelanggar hukum. Nah, terus pada hakikatnya, Bu, norma hukum itu dibuat untuk menciptakan ketertiban dan kedamaian dalam pergaulan hidup masyarakat. Untuk itulah setiap norma hukum memiliki dua macam sifat, yaitu bersifat perintah dan bersifat larangan. Seperti itu, Bu. Baik, terima kasih Deborah. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Bu. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, Ibu akhiri. Kuis yang kemarin Ibu share di Google Classroom sudah dikerjakan? Sudah, Bu. Sekarang kita bahas kuis yang Ibu share kemarin ya. Baik, Bu. Ayo kita bahas bareng-bareng ya. Hukum tata negara mengatur tentang tugas negara, Bu. Tugas negara. Bu. Oke, coba kita cek ya. Benar, Bu. Tugas negara. Selanjutnya, sikap dan perilaku mentaati aturan-aturan hukum yang berlaku tanpa paksaan dari pihak manapun merupakan pengertian dari Yuk, Tera apa? Yang D, Bu. D, Bu. Anel? D, Bu, D. Coba kita lihat ya. Salah, Bu. Yang benar itu kesadaran hukum. Ya. Ya, Bu, salah. Peraturan yang bersumber dari pergaulan hidup manusia adalah norma yang B, Bu, kesusilaan. Kesusilaan, Bu. Coba kita cek ya. D, Bu, yang B, Bu. Kesopanan, Bu. Kesopanan. Salah lagi. Membaca doa norma sebelum agama. makan, ya? Norma agama, Bu, tentunya. Ya. Benar semua. Berarti pada nyimak ya tadi materinya. Peraturan yang mengatur tata pergaulan dalam hidup bermasyarakat dinamakan? Yang abu. Yang abu norma. Abu. Iya. Coba kita cek. Benar, Bu. Benar, jawabannya norma. Sampai sini sudah paham materi norma? Sudah, Bu. Paham, Bu. Paham, Bu.
Oh, itu ada lagi, Bu. Enggak deh. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak ada, Bu. Tidak ada, Bu. Sudah paham semuanya ya? semua, Bu. Sudah, Bu. Baik. Sekian materi yang Ibu sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya, Ibu. Makasih, Bu. Cantik. Terima kasih, Bu.